Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ilmu Komputer kelas DPIA ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, yang beranggotakan saya sendiri, Nur Febriani, Nurul Adela, Rama Ajija, Syaiful Izhar Dalimunte, Mas Ayuna Hasibuan, dan Irma Nadira Yukono. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih division atau alat seperti komputer dan laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya, terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas. Seperti internet, pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switches bisa di antara komputer dan komputer. Komputer dengan terminal komputer, dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lain komunikasi data yaitu transmisi dan elektronik melalui beberapa media, kabel, fiber optik dan lain-lainnya. Komunikasi data merupakan bagian yang sangat penting dari suatu masyarakat. Informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lainnya di bawah kendali oleh manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi sistem komunikasi data dapat diimplementasikan dalam pengelolaan modifikasi pencipta data untuk membuat sesuatu yang lebih manfaat, yaitu informasi. Secara umum, komunikasi data dapat dikatakan sebagai hubungan lebih satu komputer dalam suatu jaringan komputer dengan tujuan informasi, sharing records, sharing file transfer, telepresence, dan sebagainya. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan peranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Terdapat beberapa tipe data dalam komunikasi data. Semua tipe data yang dapat disimpan dan diolah pada sebuah komputer dapat ditransfer melalui jaringan komputer. Tipe data tersebut dapat berupa teks, suara, gambar, dan video. C. Jenis transmisi dalam komunikasi data. Yang pertama, simplex, yaitu transmisi satu arah, contohnya radio. Yang kedua, hapdaplex, yaitu transmisi dua arah bergantian, contohnya HT. Yang ketiga, fulldaplex, yaitu transmisi dua arah bersamaan, contohnya telepon. D. Arah transmisi dalam komunikasi data. Yang pertama, unicast, yaitu dari satu titik ke satu titik, contohnya telepon. Yang kedua, multicast, dari satu titik ke beberapa titik, contohnya server internet. Yang ketiga, broadcast, yaitu dari satu titik ke semua arah, contohnya pemancar televisi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Bagian E, tujuan komunikasi data. A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Bagian D. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. E. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. F. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. G.
mempercepat penyebaran luasan informasi. Jelaskan tentang pengertian jaringan komputer dan sejarah jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer. Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer ini, dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling tukar-menukar data program dan sumber daya komputer lainnya seperti penyimpanan, printer, dan lainnya. Tujuan utama jaringan komputer adalah sharing research, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan proses surat elektronik atau email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1973, dua orang ahli komputer mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internasional network atau internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas USEC hari bersejarah berikutnya, tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar at Siblesman di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 1.000 komputer yang bergabung di ARPANET membuat sebuah jaringan atau network. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui diterima oleh jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transmission Control Protocol atau lebih dikenal dengan Internet Protocol yang kini dikenal hingga saat ini. Komputer yang saling bersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah, dan pada tahun 1994 situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya beberapa melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 10. Yaitu C. Tujuan jaringan komputer. Berikut beberapa tujuan jaringan komputer. Jaringan yang pertama yaitu A. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua yaitu jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang proses. Yang ketiga yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang keempat yaitu jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online,
dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Dan yang terakhir yaitu jaringan usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok agar dapat mencapai tujuan yang sama. Setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta layanan disebut klien, dan yang memberikan layanan disebut pelayanan atau server. Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Kemudian D, yaitu keuntungan jaringan komputer. Beberapa keuntungan dari jaringan komputer diantaranya adalah: pertama, memungkinkan backup atau replikasi untuk antisipasi kerusakan. Yang kedua, memungkinkan kolaborasi antar pengguna melalui email, newsgroup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memungkinkan pengendalian terpusat atas berbagai sumber daya yang terbesar, resource sharing atau penggunaan sumber daya bersama. Dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hampir seluruh sumber daya dapat digunakan bersama melalui dari prosesor, memori, storage, dan peripheral atau printer, CD-ROM, drive, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu transaksi dapat dilakukan di setiap tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data, lalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang keempat, yaitu jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagai sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Dan yang terakhir yaitu jaringan usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok agar dapat mencapai tujuan yang sama. Setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta layanan disebut klien, dan yang memberikan layanan disebut pelayanan atau server. Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer terbagi atas 5, yaitu berdasarkan geografisnya, berdasarkan fungsi dan topologi jaringan, distribusi sumber informasi data, dan berdasarkan media transmisi. Yang pertama, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya, yaitu pertama, Local Area Network ataupun LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu Metropolitan Area Network ataupun MAN, yaitu adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa local area network, dan jangkauan jaringan ini antara 10 hingga 50 km. Yang ketiga adalah Wide Area Network ataupun WAN, yaitu jaringan wilayah luas atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara.
dan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Yang keempat adalah Personal Area Network ataupun PAN, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan antara dua ataupun lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada penghubung antara HP dan komputer kepada laptop ataupun kepada printer. Dua, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Ada dua. Yang pertama adalah client server. Client server ataupun sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Kedua, peer-to-peer, yaitu tidak ada komputer server ataupun komputer klien, karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan fungsi server dan menjadi pengakses layanan fungsi server. Ketiga, jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara ataupun konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa pengguna kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Ketiga, topologi ring. Topologi ring ataupun topologi cincin merupakan jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin pada topologi cincin. Keempat adalah topologi mesh. Topologi ini merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain yang ada di dalam jaringan. Kelima, topologi tree. Topologi tree ataupun topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Selanjutnya adalah topologi linear. Jaringan dengan topologi ini biasanya disebut dengan topologi bus beruntun, atau tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T ataupun T-konektor. Yang empat, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber ataupun informasi data. Ada dua. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi ataupun data yang berasal dari satu komputer peladen. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi, yaitu perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Dan kelima, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Ada dua. Yang pertama, jaringan berkabel ataupun wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik area komputer jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel ataupun yang sering kita ketahui dengan nama lain Wi-Fi, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi ke sumber ke dalam komputer jaringan. Kesimpulan, komunikasi data antara komputer memungkinkan bagi user untuk mengirim dan menerima data daring dan ke komputer lain. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengomunikasikan data baik kepada perusahaan lain sebagai pemakai informasi eksternal maupun kepada karyawan sebagai pemakai internal. Sedangkan terutama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing resource, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Sekian, terima kasih.